Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Angin sore mengusap pelan tirai-tirai putih di balkon rumah mewah milik keluarga Arlina. Rumah itu berdiri megah di tengah-tengah kawasan elit Jakarta Selatan, berdinding marmer dan berpagar tinggi dengan desain Eropa klasik. Dari luar, kehidupan Arlina terlihat sempurna. Cantik, muda, kaya, dan memiliki seorang suami tampan bernama Bayu, yang, bagi kebanyakan orang, adalah lambang suami ideal. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, Arlina menyimpan luka yang bahkan tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Pernikahan mereka baru berjalan 3 tahun. Awalnya, semua tampak indah. Bayu datang ke hidup Arlina seperti pahlawan dalam dongeng. Bertemu di sebuah seminar bisnis, Bayu terlihat cerdas, penuh percaya diri, dan sangat perhatian. Dalam waktu singkat, ia berhasil merebut hati Arlina, terutama setelah berbagai rayuan dan janji manis yang membuat Arlina yakin bahwa ia telah menemukan pasangan hidup sejatinya. Arlina, aku nggak peduli kamu anak siapa. Aku mencintaimu karena kamu, bukan karena kekayaan keluargamu, kata Bayu saat mereka baru 3 bulan berpacaran, tepat setelah mereka makan malam di sebuah restoran mahal di SCBD, yang entah kenapa waktu itu Bayu minta Arlina yang bayarkan. Kalimat itu terpatri dalam ingatan Arlina. Ia begitu percaya. Ia bahkan tak mendengarkan suara hati kecilnya yang sempat ragu, apalagi ketika beberapa sahabatnya memberi peringatan. Lin, kamu yakin sama Bayu? Aku nggak pernah lihat dia kerja. Kamu sendiri bilang, dia kayak selalu butuh, kamu bantu keuangan. Bayu tuh bukan matre, dia lagi bangun bisnis. Wajar kalau awalnya susah, jawab Arlina defensif, memotong kalimat sahabatnya dengan nada keras. Waktu berjalan, dan setelah menikah, Bayu benar-benar berubah. Jika dulu ia begitu lembut dan memperlakukan Arlina seperti ratu, kini suaranya mulai sering meninggi, matanya dingin, dan tangannya kadang terlalu ringan. Arlina sering memaklumi. Katanya, Bayu sedang stres karena bisnisnya yang belum jalan. Tapi perlahan, sikap maklum itu berubah jadi luka. Puncaknya terjadi 3 bulan setelah ulang tahun pernikahan kedua mereka. Arlina menemukan email yang terbuka di laptop Bayu. Ia sebenarnya tidak berniat mengintip, tapi laptop itu menyala dan halaman email itu terbuka otomatis saat ia menyentuh touchpad-nya. Satu nama muncul berkali-kali, Dina. Dan isi percakapan mereka membuat dada Arlina sesak. Bayu bukan hanya berselingkuh, ia juga secara gamblang membicarakan rencana untuk mendapatkan lebih banyak uang dari Arlina. Dia bodoh banget. Gua pura-pura aja manis. Duitnya bisa buat modal gua sama lu nanti. Sabar, Din. Sebentar lagi gua bisa ajukan buat pinjem sertifikat rumah nyokapnya dia. Tulis Bayu, tangan Arlina gemetar. Air matanya jatuh satu-satu, tanpa suara. Ia menutup laptop pelan, menahan napas. Dunia seolah berhenti. Rasa sakit itu tak sekadar karena perselingkuhan, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam. Ia mencintai Bayu dengan tulus, membela habis-habisan, bahkan sampai memutuskan hubungan dengan 2 sahabat baiknya, yang sejak awal sudah curiga pada Bayu. Tapi Arlina tidak langsung menghadapi Bayu malam itu. Ia simpan semuanya dalam hati, sambil mulai mengamati. Ia mulai menyusun potongan-potongan kejanggalan yang selama ini ia abaikan. Bayu yang sering mendesak agar namanya dimasukkan ke dalam kepemilikan rumah. Bayu yang selalu ikut campur dalam pengelolaan keuangan perusahaan keluarga Arlina, padahal ia sendiri tidak punya latar belakang bisnis. Bayu yang tiba-tiba menawarkan bantuan untuk menjual salah satu properti milik keluarga Arlina di Bali dengan alasan lebih cepat cair kalau lewat temannya. 3 minggu kemudian, Arlina diam-diam bertemu pengacara. Ia minta semua harta yang atas namanya dilindungi secara hukum. Ia juga minta audit ulang soal pengeluaran rekening perusahaan. Perlahan, satu demi satu bukti muncul.
Bayu bukan hanya suami yang memanfaatkan cinta istrinya, tapi juga sudah mulai menyalahgunakan kepercayaan dalam urusan bisnis keluarga. Bayu mulai curiga saat Arlina tak lagi mudah dibujuk. Ia merasa Arlina mulai menjaga jarak. Ia makin kasar, makin ringan tangan. Suatu malam, ia mendorong Arlina hingga terjatuh di lantai dapur, hanya karena Arlina menolak permintaannya untuk mentransfer uang ke rekening pribadi Bayu sebesar 200 juta. Lu pikir lu siapa? Gue suami lo. Lo nggak akan punya semua ini kalau bukan karena gue yang tahanin nyokap lu suruh nikahin cowok lain. Dasar perempuan sombong, dasar istri nggak tahu diri, teriak Bayu sambil menendang kursi makan hingga terguling. Arlina hanya diam, menatap kosong, tangan memegangi pinggang yang sakit. Dalam diamnya, ia tahu, ini sudah saatnya berhenti. Malam itu juga ia keluar dari rumah, masuk ke mobil dan langsung menuju rumah ibunya. Ia belum pernah menceritakan semuanya, karena tahu ibunya sejak awal tidak menyukai Bayu. Tapi malam itu, semua berubah. Tangisnya pecah saat ibunya membuka pintu. Maaf, aku salah. Aku pikir dia cinta sama aku. Ucap Arlina di sela isaknya, ibunya hanya memeluknya erat. Tak ada kata-kata penghakiman, hanya pelukan hangat yang akhirnya melelehkan beban di dada Arlina selama ini. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan. Bayu tak tinggal diam. Ia mencoba menghubungi Arlina, mengancam, memohon, membujuk. Semua dilakukan. Tapi Arlina sudah berubah. Ia sudah membuka matanya. Ia tak lagi ingin menjadi korban dari permainan licik lelaki yang hanya mencintai uang, bukan dirinya. Bayu bahkan datang ke rumah ibunya, berlutut di depan pagar. Arlina, aku nyesel. Aku cuma stres waktu itu. Aku masih cinta kamu. Tapi Arlina hanya menatap dari balik jendela, dengan mata yang tak lagi menyimpan rasa. Tak ada air mata, hanya ketegasan yang perlahan mulai ia bangun kembali. Namun Bayu tidak menyerah. Ia mulai menyebar cerita bahwa Arlina adalah istri yang dingin, tidak patuh, dan tidak pernah mendukung suaminya. Ia bermain sebagai korban, berharap publik akan memihak padanya. Tapi Arlina tidak peduli. Ia tahu siapa dirinya, dan ia punya bukti yang tak bisa dipatahkan. Suatu hari, Arlina mendapat panggilan dari kantor pengacara. Ada gugatan dari Bayu. Ia menuntut separuh harta Gonogini. Arlina tertawa sinis ketika membaca surat itu. Dia, pikir dia siapa? Aku yang kerja. Aku yang bangun usaha ini dari nol. Dia bahkan gak tahu cara baca laporan keuangan. Gumam Arlina, sambil menatap lembaran surat dengan mata penuh tekad. Ia mempersiapkan semuanya dengan detail, dari bukti chat, email, rekaman percakapan, hingga saksi-saksi yang mengetahui tingkah laku Bayu. Pengacara Arlina tersenyum saat melihat berkas yang ia siapkan. Kita bisa menang. Bahkan bisa balik gugat balik dia atas penipuan dan penggelapan, katanya. Tapi bagi Arlina, kemenangan bukan hanya soal hukum. Ini tentang harga diri, tentang keluar dari hubungan yang selama ini hanya membuatnya terluka. Ia tidak ingin jadi wanita yang dikenal karena rumah tangga yang hancur, tapi karena bagaimana ia bangkit dari kehancuran itu. Belum selesai ceritanya. Masih banyak yang harus ia hadapi. Karena ternyata Bayu menyimpan rahasia lain yang bahkan lebih dalam, dan itu akan segera terbongkar. Hari-hari Arlina kini penuh dengan dokumen, pertemuan pengacara, dan benang-benang cerita masa lalu yang perlahan ia urai satu persatu. Ia mulai menyadari, selama ini dirinya terlalu tenggelam dalam bayangan cinta yang palsu. Tapi yang lebih mengejutkan, semakin ia gali, semakin ia sadar bahwa Bayu bukan hanya suami pemanfaat, tapi penipu ulung yang tak hanya bermain di satu panggung. Dari penyelidikan pengacaranya, terungkap bahwa Bayu sebelumnya pernah menggunakan nama palsu saat bekerja di sebuah perusahaan properti 5 tahun lalu. Nama yang ia pakai saat itu bukan Bayu Pratama, melainkan Fajar Ramadan, dan ia dipecat secara tidak hormat karena menggelapkan dana klien. Bukti-bukti mulai terkumpul. Ternyata bukan hanya Arlina yang pernah jadi korban. Arlina duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, menatap satu folder bernama Bukti Bayu. Ia merasa seolah menonton film kriminal,
namun ini adalah hidupnya sendiri. Ada file audio hasil rekaman dari percakapan Bayu dengan teman lamanya, di mana Bayu mengaku bahwa ia sengaja mendekati perempuan-perempuan kaya untuk mencari celah mendapatkan uang cepat. Gua tuh nggak bodoh, bro. Gua tahu mana cewek yang bisa gua manfaatin. Si Arlina itu empuk banget. Keluarganya tajir, dia gampang kasihan, gampang dibujuk. Lu lihat aja, dia yang bayarin semua dari awal, ucap suara Bayu dalam rekaman itu. Arlina menekan tombol pause. Matanya memerah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Amarah yang selama ini ia kubur di balik harapan-harapan palsu bahwa Bayu bisa berubah. Kini ia sadar, tak ada yang perlu diubah dari seorang pemangsa. Yang perlu dilakukan hanyalah menjauh dan melawan. Ia mulai mengumpulkan informasi dari perempuan lain yang pernah dekat dengan Bayu sebelum dirinya. Dari media sosial, ia menemukan satu akun milik perempuan bernama Anya. Ternyata Anya adalah mantan tunangan Bayu, yang tiba-tiba ditinggalkan beberapa minggu sebelum pernikahan, setelah Bayu meminjam uang sebesar 150 juta untuk biaya renovasi rumah mereka nanti. Dengan hati-hati, Arlina menghubungi Anya. Hai, maaf mengganggu. Aku, Arlina, aku istri, atau lebih tepatnya, mantan istri Bayu. Aku ingin bicara soal dia. Kalau kamu bersedia. Butuh 2 hari sebelum Anya membalas. Tapi saat mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe di daerah Kemang, pembicaraan itu menjadi titik balik. Anya datang dengan mata tajam dan senyum getir. Ia membawa map berisi fotokopi transaksi, bukti chat, dan bahkan surat perjanjian palsu yang dibuat Bayu waktu itu. Dia ngilang setelah itu. Aku sempat depresi. Tapi waktu tahu dia nikah sama kamu, aku tahu. Dia masih pakai pola yang sama, kata Anya. Suaranya tenang tapi jelas menyimpan trauma. Arlina menggenggam tangan Anya sejenak, tak banyak bicara. Mereka tak perlu menjelaskan rasa sakit yang sama. Mata mereka sudah saling mengerti. Berbekal semua data baru itu, Arlina memperkuat gugatannya. Kali ini, ia tak hanya menuntut pembatalan hak Gonogini, tapi juga melaporkan Bayu atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Kasus ini mulai menyita perhatian media, apalagi ketika publik tahu bahwa Arlina adalah putri tunggal dari pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Bayu semakin terpojok. Ia mulai bermain lebih kotor. Ia menyewa orang untuk menguntit Arlina. Beberapa kali, Arlina merasa diawasi saat keluar kantor. Sekali waktu, bannya dipotong secara misterius di basement parkiran apartemen. Tapi ia tetap tak mundur. Ia memperketat keamanan, menyewa bodyguard pribadi, dan bahkan mengganti nomor HP. Ia tahu ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini adalah perang antara harga diri dan kerakusan. Ibunya terus berada di sisinya. Mereka yang dulu sering berselisih soal pilihan hidup, kini justru menjadi tim paling solid. Ma, aku dulu keras kepala banget ya, ucap Arlina saat mereka duduk di taman belakang rumah sambil minum teh. Bukan keras kepala, kamu cuma terlalu cinta, tapi sekarang kamu sudah belajar, dan ibu bangga. Jawab ibunya sambil menyentuh punggung tangan Arlina. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama dimulai. Bayu datang dengan jaket hitam dan kacamata hitam, mencoba tampil tenang. Tapi saat semua bukti diputar di ruang sidang, rekaman, bukti transfer, kesaksian Anya dan 2 perempuan lain yang akhirnya ikut bersuara, raut wajah Bayu berubah pucat. Untuk pertama kalinya, Arlina melihat ketakutan di mata lelaki itu. Saudara, Bayu telah melakukan tindakan yang merugikan secara finansial dan emosional. Tidak hanya terhadap penggugat, namun juga terhadap pihak-pihak lain di masa lalunya. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan. Suara pengacara Arlina terdengar tegas. Bayu mencoba membela diri. Ia berdalih semua itu fitnah. Ia berteriak di ruang sidang, menyebut Arlina wanita dingin yang hanya peduli uang. Dia yang nggak pernah kasih gua kasih sayang. Gue cuma nyari pengakuan, seru Bayu. Emosinya meledak, tapi hakim hanya menatapnya datar. Bukti lebih kuat dari retorika.
Pengadilan memutuskan untuk membekukan semua akses Bayu terhadap aset bersama. Penyidikan untuk dugaan penipuan pun dilanjutkan. Setelah sidang, Arlina keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Wartawan mengerubungi, tapi ia hanya mengangkat tangan, menolak menjawab. Ia bukan ingin jadi pusat perhatian, ia hanya ingin bebas. Namun satu hal yang belum diketahui Arlina, Bayu belum selesai. Dalam diam, lelaki itu masih menyimpan kartu terakhir. Seseorang dari dalam perusahaan Arlina, yang ternyata sudah lama jadi orang dalam untuk Bayu, memberi informasi penting soal proyek-proyek yang sedang berjalan. Bayu tahu, jika ia tak bisa menang di meja pengadilan, ia akan mencoba menghancurkan Arlina dari belakang melalui bisnis. Dan disinilah awal dari babak baru. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung. Awan menggantung berat seolah menampung segala beban yang juga Arlina rasakan di dadanya. Meski ia telah memenangkan sebagian pertarungan di pengadilan, ia tahu medan perang belum selesai. Serangan Bayu bukan hanya tentang harta atau perasaan. Ini sudah masuk ke ranah reputasi, integritas, bahkan keberlangsungan perusahaan yang ia bangun bersama keluarganya. Pagi itu, sekretaris pribadinya, Dita, masuk ke ruangan dengan wajah cemas. Bu Arlina, saya barusan dapat info dari divisi legal. Ada laporan soal kebocoran dokumen proyek Sentra Citra Residence. Sepertinya bocor ke pihak luar. Arlina langsung menoleh tajam. Pihak luar siapa? Dita menggigit bibirnya. Kami belum tahu, pasti, tapi kami curiga ada yang dari internal yang membocorkan. Dan, Bu, kami juga dapat informasi bahwa salah satu vendor yang sempat didekati Pak Bayu beberapa waktu lalu sekarang mengajukan desain serupa ke proyek milik kompetitor kita. Arlina berdiri dari kursinya. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia tahu Bayu terlalu licik untuk hanya bertaruh di meja pengadilan. Ia memainkan sisi lain, sabotas bisnis. Malam itu, Arlina memanggil tim kepercayaannya untuk rapat darurat. Ia meminta dilakukan audit internal menyeluruh, terutama ke divisi manajemen proyek dan procurement. Tak butuh waktu lama sampai satu nama muncul. Reza, kepala divisi pengadaan, yang ternyata adalah teman lama Bayu sejak kuliah. Aku baru sadar waktu lihat foto mereka di Facebook, yang sempat di-like sama akun palsu Bayu, yang dulu pakai nama Fajar. Dari situ kita bisa lacak. Ternyata Reza pernah kerja bareng Bayu waktu di proyek properti fiktif 5 tahun lalu. Ujar Yuni, analis IT perusahaan Arlina memejamkan mata sejenak. Kita ganti semua sistem password. Ganti semua ID access. Putuskan semua kerjasama yang melibatkan Reza. Mulai sekarang. Perlahan, satu persatu simpul jaringan manipulasi Bayu mulai terbuka. Lelaki itu bukan hanya suami manipulatif. Ia punya rencana jauh sebelum menikah. Ia masuk ke hidup Arlina seperti virus yang menyusup pelan, mencari celah, merusak dari dalam. Meski begitu, Arlina menolak tunduk pada permainan licik. Ia mulai membangun ulang kepercayaan tim. Ia turun langsung ke proyek, memastikan semua kerja berjalan sesuai rencana. Ia bicara dari hati ke hati dengan para karyawan, membuka diri, menjelaskan situasi tanpa membuka aib, namun cukup untuk membangun loyalitas baru. Sementara itu, di luar sana, Bayu makin terdesak. Kasus hukumnya semakin kuat. Saksi-saksi tambahan muncul. Salah satunya adalah seorang mantan karyawan apartemen yang menjadi tempat Bayu tinggal diam-diam bersama wanita lain, Dina. Pria itu bersaksi bahwa Bayu sering terlihat menerima tamu, laki-laki yang kemudian mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar, dugaan kuat transaksi gelap. Dina sendiri menghilang. Beberapa sumber menyebut ia melarikan diri ke luar negeri, tapi informasi terakhir menyatakan bahwa ia masih berkomunikasi dengan Bayu, menyimpan beberapa bukti yang mungkin bisa jadi senjata terakhir Bayu untuk menyerang Arlina secara publik. Dan benar saja, 2 minggu kemudian, akun media sosial gosip terkenal memposting video yang memperlihatkan Arlina sedang berbicara dengan seorang pria di sebuah restoran. Video itu dipotong, diedit sedemikian rupa, seolah-olah Arlina tengah berselingkuh. Captionnya berbunyi, "Sosok wanita pengusaha ini ternyata tak sebaik yang dikira."
Di balik drama perceraiannya, muncul pria misterius yang disebut-sebut jadi orang ketiga. Arlina tersenyum miris saat melihat video itu. Ia tahu itu hasil editan. Pria dalam video adalah klien perusahaan yang sedang menjajaki proyek kerjasama dari Malaysia. Tapi publik tak selalu melihat fakta. Mereka menelan sensasi lebih dulu. Arlina kembali memanggil tim hukum dan PR-nya. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal uang dan hukum, tapi juga opini publik. Kalau mereka mau main kotor, kita main cerdas, katanya. Tapi kita tetap bersih, jangan main api. Ia mengatur wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional. Dalam wawancara itu, ia menceritakan perjalanannya, tanpa membuka aib Bayu secara vulgar. Ia bicara tentang bagaimana perempuan harus berani keluar dari hubungan yang tidak sehat, bagaimana pentingnya menyelamatkan diri sebelum terluka lebih dalam. Wawancara itu viral. Banyak yang tersentuh, banyak yang akhirnya mendukung. Satu demi satu cerita perempuan lain muncul. Di kolom komentar, email masuk, bahkan surat fisik dikirim ke kantor Arlina. Mereka bercerita tentang pengalaman disakiti, dimanfaatkan, bahkan dimanipulasi oleh pasangan. Arlina menjadi simbol kekuatan baru. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pernah jatuh dan memilih bangkit. Namun, meski semua tampak membaik, malam-malam Arlina masih sering dihantui mimpi buruk. Bayu hadir dalam tidurnya, menatapnya dengan mata penuh kebencian dan senyum licik. Ia bangun dengan keringat dingin, sesak di dada. Trauma bukan sesuatu yang hilang seketika. Tapi setiap pagi, saat ia membuka mata, ia tahu. Ia tidak akan kembali menjadi Arlina yang dulu. Sampai suatu malam, telepon berdering. Nomor asing. Arlina? Ini Dina. Suara perempuan di ujung sana terdengar ragu, gemetar. Aku kabur dari Bayu. Dia mulai ancam aku juga. Aku mau bicara. Aku punya rekaman. Aku mau kamu yang punya. Arlina diam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Di mana kamu sekarang? Dina menyebut sebuah kota kecil di luar Jakarta. Dan disinilah babak baru kembali dimulai. Babak di mana kebenaran yang lebih dalam akan terbongkar. Dan siapa sangka, ternyata Bayu menyimpan rencana terakhir yang lebih jahat dari semua yang pernah Arlina duga. Pagi itu Arlina melaju sendirian menuju kota kecil tempat Dina berada. Lokasinya agak terpencil, sekitar 2 jam dari Jakarta. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh bayangan pertanyaan. Kenapa Dina tiba-tiba muncul? Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Dan yang paling penting, rekaman apa yang dia maksud? Dina menunggu di sebuah penginapan sederhana. Wajahnya pucat, mata sembab. Perempuan itu tampak jauh berbeda dari sosok simpenan Bayu yang dulu sempat dilihat Arlina dari jauh. Kali ini, dia seperti seseorang yang telah melihat sisi tergelap dari lelaki yang sama-sama pernah mereka cintai. Aku dulu bodoh banget. Kupikir Bayu itu cinta sama aku, tapi ternyata aku cuma alat, sama kayak kamu, kata Dina lirih menunduk. Awalnya aku nggak peduli kamu istri sahnya, tapi begitu aku ikut tinggal bareng dia, baru aku tahu, dia jahat, Kak. Arlina hanya mengangguk pelan. Ia membiarkan Dina bicara. Dia pernah mukul aku. Kalau aku nolak kasih uang atau bantu, dia pinjam uang dari kenalanku. Dia bilang kamu perempuan sok suci yang pelit, yang nggak bisa bikin dia bahagia. Tapi aku tahu sekarang, semua itu cuma racun buat manipulasi kita. Dina mengeluarkan flash disk dari tasnya. Ini isinya rekaman. Dia ngaku banyak hal waktu dia mabuk berat. Aku rekam diam-diam. Dia cerita soal penipuan dia dulu, soal proyek-proyek fiktif yang dia garap bareng orang dalam perusahaan kamu. Dia bahkan nyebut kalau dulu dia hampir nikah sama kamu cuma biar bisa dapat akses penuh ke aset keluarga kamu. Arlina menerima flash disk itu. Tangannya bergetar. Walau sebagian besar sudah ia duga, mendengarnya dari mulut perempuan lain tetap saja seperti tamparan. Ia menatap Dina. Kamu yakin kamu aman sekarang? Dina mengangguk, meski ragu. Aku mau keluar negeri. Tapi sebelum itu, aku pengen bantu kamu. Bukan buat balas dendam, tapi supaya dia nggak nyakitin perempuan lain lagi.
kita harus hentikan dia. Malam itu, Arlina kembali ke Jakarta dan langsung membuka isi flash disk. Ada 6 file rekaman suara. Di antaranya, terdengar jelas suara Bayu sedang berbicara pada seorang laki-laki. Gua udah masuk ke keluarganya. Bokapnya udah percaya, banget. Tinggal tunggu dia warisanin. Gua atur aja suratnya biar ada gua di sana. Cuma butuh waktu. Arlina juga bukan orang curigaan. Dia tuh gampang banget dikibulin asal dikasih kata-kata manis. Arlina menutup file itu. Tangannya mengepal. Kali ini bukan hanya tentang dirinya. Bayu berniat menguasai warisan keluarganya, sesuatu yang selama ini dijaga dan dibangun oleh ayahnya, bahkan sebelum Arlina lahir. Keesokan harinya, ia membawa rekaman itu ke tim kuasa hukumnya. Kini kasus bisa masuk ke ranah pidana serius. Pemalsuan, penipuan terencana, percobaan penggelapan aset. Mereka mulai menyusun laporan lengkap. Tak hanya untuk memperkuat kasus cerai, tapi juga membuka jalur untuk proses hukum pidana. Arlina tahu ini bisa panjang, tapi ia tak sendiri. Kali ini, ia punya bukti. Ia punya saksi. Dan yang paling penting, ia punya kesadaran penuh bahwa cintanya pada Bayu selama ini adalah kebutaan yang tak boleh terulang. Namun Bayu juga bukan orang yang mudah dijatuhkan. Ia tahu banyak hal. Ia tahu bagaimana sistem bekerja, bagaimana memutarbalikkan fakta. Dan benar saja, 2 minggu setelah laporan lengkap dimasukkan ke pihak berwajib, Arlina menerima surat somasi dari pengacara Bayu. Isinya menuduh Arlina telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, serta mengajukan tuntutan balik atas tuduhan rekayasa hukum. Lucunya, dalam surat itu, Bayu justru menyebut bahwa dirinya lah yang menjadi korban pernikahan transaksional. Ia mengklaim bahwa sejak awal, Arlina hanya menjadikannya simbol pencitraan di publik sebagai istri yang punya suami sempurna. Ia bahkan menyertakan beberapa foto-foto lama mereka saat liburan, lengkap dengan narasi penuh manipulasi, seolah semua kehancuran rumah tangga mereka murni karena Arlina. Arlina hanya tertawa kecil membaca surat itu. Kalau dia masih bisa ngaku korban, berarti dia belum kapok, gumamnya. Pengacaranya menyarankan untuk tetap tenang. Kita punya bukti kuat, tapi kita juga harus hati-hati. Dia tipe orang yang akan menyeret semua orang ke jurang kalau dia tahu dia akan jatuh. Sementara proses hukum berjalan, media makin gencar mengangkat kisah mereka. Beberapa media mulai membuka jalur investigasi independen soal Bayu dan jaringan proyek-proyek fiktif yang ia jalankan. Nama Bayu mulai ramai di artikel daring sebagai contoh nyata penipuan gaya baru dengan kedok pernikahan. Tapi di balik hiruk pikuk itu, Arlina tahu satu hal yang tak pernah benar-benar ia hadapi, luka batin dari pengkhianatan ini. Sore itu, ia duduk di kamar, memandangi album-album foto lama yang dulu ia simpan rapi. Foto-foto pernikahan mereka, bulan madu, ulang tahun pertama Bayu bersamanya. Semua tampak bahagia, tapi sekarang ia sadar, kebahagiaan itu tak pernah sungguhan. Itu semua panggung. Dan ia adalah tokoh utamanya, yang dibohongi tanpa sadar. Air, matanya jatuh. Bukan karena sedih kehilangan Bayu, tapi karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tapi ia juga tahu, pelan-pelan, dirinya yang dulu mulai kembali. Bukan Arlina yang polos dan mudah percaya, tapi Arlina yang belajar dari luka, yang kini tahu cara berjalan lebih hati-hati, yang tak lagi mencari cinta untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk berdampingan dengan keberanian. Dan cerita ini belum usai. Don Bayu masih bebas, dan sebelum semuanya benar-benar selesai, Arlina harus siap menghadapi babak terakhir dari drama hidup yang tak pernah ia bayangkan saat dulu mengucap janji pernikahan. Persidangan pidana resmi dimulai awal bulan berikutnya. Gedung pengadilan dipenuhi media. Nama Arlina dan Bayu jadi topik hangat bukan hanya di halaman hiburan, tapi juga ekonomi dan hukum. Ini bukan lagi soal rumah tangga biasa. Ini telah menjadi contoh bagaimana kekuasaan, harta, dan manipulasi bisa merusak institusi sekudus pernikahan. Bayu datang dengan setelan rapi,
Senyum masih terpasang di wajahnya seperti tak terjadi apa-apa. Tapi Arlina, yang duduk di bangku saksi, tak sedikit pun memalingkan pandangan. Tatapannya tajam. Ia tak akan gentar. Bukan lagi, dalam sidang itu, rekaman suara yang diberikan oleh Dina diputar. Ruangan jadi hening. Kata demi kata dari mulut Bayu terdengar sangat jelas. Dia tuh gampang banget ditaklukin. Tinggal dikasih perhatian dikit, langsung percaya. Duitnya enak banget diatur. Gua pelan-pelan masukin nama gua ke bisnis keluarganya. Ntar tinggal gua tekuk semua dari dalam. Beberapa orang di ruangan menahan napas. Hakim menatap tajam ke arah Bayu, yang kali ini tak lagi tersenyum. Jaksa penuntut berdiri. Dengan bukti rekaman ini, ditambah laporan transaksi yang telah kami audit, serta keterangan dari saksi-saksi lain, kami meminta agar terdakwa segera ditahan atas tuduhan penipuan berat, percobaan penggelapan aset, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bayu terlihat gelisah. Ia berbicara dengan pengacaranya, wajahnya berubah. Lalu dengan suara keras, ia mencoba membantah. Itu rekaman palsu. Direkayasa. Saya dijebak. Itu bukan suara saya. Tapi hakim tak mudah dibohongi. Saudara Bayu, kita punya hasil forensik suara. Kemiripan suara Anda dengan yang direkaman mencapai 97%. Tidak ada indikasi manipulasi digital. Bayu mulai panik. Ia menuduh Arlina sengaja menyuap orang-orang untuk menjatuhkannya. Ia bahkan menyebut nama ayah Arlina. Menuduh keluarga itu sudah lama merencanakan menjebaknya sejak awal pernikahan. Ucapan Bayu terdengar seperti orang putus, asa yang tak tahu harus menyerang kemana lagi. Tapi Arlina tetap duduk tenang. Ia tahu, semakin Bayu meledak, semakin publik dan hakim bisa melihat siapa dia sebenarnya. Tapi tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah sidang pertama, pengacara Arlina menerima surat tak resmi. Ada indikasi bahwa Bayu tengah mencoba menyuap aparat kejaksaan. Uang dalam jumlah besar diduga disiapkan untuk menghilangkan beberapa berkas penting. Arlina langsung bertindak. Ia menyewa penyidik swasta. Dalam waktu singkat, mereka mendapatkan bukti percakapan dan transaksi digital yang menunjukkan Bayu benar-benar berusaha menegosiasikan berkasnya keluar dari sistem. Bukti itu langsung dilaporkan, dan hasilnya, perintah penahanan dikeluarkan lebih cepat dari dugaan. Polisi mendatangi apartemen Bayu pada malam hari, tapi Bayu tidak ditemukan. Ia kabur. Hari-hari berikutnya, media ramai memberitakan pelarian Bayu. Foto-fotonya tersebar, termasuk paspor dan identitas ganda yang sempat ia buat atas nama Bayu Mahendra Satriawan, nama samaran yang ia pakai saat melakukan beberapa transaksi luar negeri. Arlina seharusnya lega. Tapi hatinya tak benar-benar tenang. Bayu hilang bukan berarti selesai. Lelaki seperti itu tak akan pergi tanpa rencana. Dan benar saja, 2 minggu setelah kaburnya Bayu, kantor Arlina diserang. Malam hari, saat semua karyawan sudah pulang, sekelompok orang masuk dan menghancurkan beberapa fasilitas. Server IT di lantai 2 dibakar sebagian. Beberapa dokumen penting hilang. CCTV rusak. Polisi menyatakan ini sebagai tindakan kriminal terencana. Tapi Arlina tahu, ini bukan sekadar perampokan, ini pesan. Dia masih ada, dan dia belum selesai, ucapnya pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, Arlina meningkatkan keamanan pribadi. Ia menyewa bodyguard, memindahkan orang tua dan adiknya ke tempat yang lebih aman, serta mengubah seluruh sistem internal perusahaan agar tidak bisa disentuh siapapun dari luar. Namun yang paling berat bukan itu semua. Yang paling berat adalah kenyataan bahwa seseorang yang pernah tidur di sebelahnya setiap malam, seseorang yang pernah ia peluk saat sedih, kini berubah menjadi sosok yang mengancam hidupnya. Terkadang, di malam-malam sepi, Arlina duduk di balkon apartemennya, memandangi langit kota yang kelabu. Hatinya terasa kosong. Ia tidak tahu apakah masih bisa mempercayai cinta, atau apakah kepercayaan itu sudah mati di tangannya sendiri. Tapi saat ia melihat ke cermin, melihat matanya sendiri, ia sadar dirinya yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ia belum selesai. Ia akan terus berdiri. Sampai Bayu tertangkap. Sampai semuanya terang. Dan sampai saat itu tiba,
Ia tidak akan membiarkan satupun luka itu membuatnya kalah. Hari-hari berlalu, tapi tidak pernah benar-benar tenang. Meski ia kini selalu dikawal, selalu diawasi, tetap saja rasa was-was mengintai Arlina. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu Bayu bukan tipe yang kabur untuk menyerah. Dia kabur untuk kembali, dalam bayang-bayang, dalam bentuk lain. Dan itu terbukti ketika suatu pagi, salah satu direktur proyeknya menerima email misterius. Tak ada nama pengirim, hanya alamat tak dikenal dari server luar negeri. Tapi isi pesannya jelas. Katakan pada Arlina, aku belum selesai. Aku akan ambil semuanya. Bukan cuma uang, tapi juga harga dirinya. Tunggu saja. Arlina membaca email itu dengan rahang mengeras. Ia tak kaget, tapi tetap saja jantungnya berdegup cepat. Ia langsung melaporkan email itu ke pihak berwajib. Tapi seperti biasa, kasus digital lintas negara tak bisa selesai dengan cepat. Dan Arlina mulai sadar, Bayu punya koneksi lebih dalam dari yang selama ini ia kira. Sementara itu, tim investigasi internal berhasil melacak aktivitas kartu kredit Bayu di Hong Kong, lalu Bangkok, dan terakhir, sebuah kota kecil di perbatasan Laos. Di sana, ia diduga menggunakan identitas palsu atas nama Arif Dwianto, lengkap dengan paspor palsu dan catatan pengusaha yang bersih. Yang membuat Arlina muak adalah saat tahu bahwa Bayu kini membangun perusahaan baru. Sebuah startup properti digital yang secara licik mengadopsi ide-ide dari proyek-proyek lama Arlina. Dia mencuri semuanya. Bahkan mimpi-mimpiku, ujar Arlina pada pengacaranya. Bisa kita kejar, tapi butuh waktu. Negara-negara tempat dia berpindah nggak semuanya punya perjanjian ekstradisi kuat. Kita harus sabar. Tapi Arlina tak mau hanya menunggu. Ia memutuskan untuk berangkat ke Bangkok secara diam-diam bersama 2 penyidik swasta yang telah ia sewa sejak lama. Di sana, ia bertemu dengan seseorang dari komunitas intel swasta yang punya koneksi ke dunia bawah tanah. Namanya Somchai. Lelaki itu tampak biasa saja. Wajahnya datar, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Bayu is not hiding, kata Somchai dalam bahasa Inggris yang berat. He's preparing. He wants to come back to Indonesia under new name, new project, and he has powerful people helping him. Arlina mendengar semua itu dengan jantung berdebar. Why? Why is he doing all this? Somchai mengangkat bahu. Some men don't want love. They want control. They want to break the one who walked away. Malam itu, Arlina tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ini bukan lagi tentang rumah tangga. Ini bukan tentang suami yang curang. Ini tentang obsesi. Tentang ego yang rusak, tentang seorang pria yang tak bisa menerima bahwa perempuan yang dia anggap lemah ternyata bisa berdiri sendiri dan melawan. Saat kembali ke Jakarta, Arlina mulai menyiapkan strategi. Ia tahu, hukum tak cukup cepat menjerat Bayu, tapi ia bisa melindungi semua yang ia miliki. Perusahaan, keluarga, reputasi, dengan memperkuat pondasinya. Ia merombak total jajaran manajemen. Semua orang yang punya potensi terhubung dengan jaringan Bayu disingkirkan. Ia rekrut orang-orang baru, yang kredibel, yang tak bisa dibeli. Ia juga membuka jalur kerja sama dengan lembaga internasional untuk audit bisnis, sebagai bentuk transparansi dan juga proteksi dari serangan balik. Dan perlahan, namanya di media mulai bergeser. Dari istri korban penipuan, menjadi pengusaha perempuan yang bangkit dari pengkhianatan besar. Majalah bisnis bahkan menaruh wajahnya di sampul dengan tajuk Arlina Rahmadani, dari rumah tangga palsu menuju imperium bisnis nyata. Namun, di balik semua pencapaian itu, Arlina tahu, hatinya belum sepenuhnya sembuh. Luka itu ada, dan malam-malam masih panjang. Sampai suatu hari, teleponnya berdering. Nomor luar negeri. Ia ragu menjawab. Tapi nalurinya bilang, itu penting, Arlina. Suara itu familiar. Tapi ada perubahan. Lebih berat, lebih pelan. Bayu, jangan tutup. Suara di seberang bernapas berat. Aku tahu kamu benci aku. Tapi aku mau bilang satu hal.
mereka mulai memburuku juga. Orang-orang yang dulu aku pakai buat bantu jalankan proyek. Mereka nggak mau aku buka mulut. Mereka tahu kamu hampir sampai ke pusatnya. Arlina terdiam. Napasnya tercekat. Aku kira aku bisa kontrol semuanya. Tapi ternyata aku juga cuman pion, sama seperti kamu waktu itu. Kamu mau apa, Bayu? Tanya Arlina, dingin. Aku mau negosiasi. Aku kasih kamu data orang-orang di belakang semua ini. Tapi kamu bantu aku. Bukan buat kabur, cuma kasih aku satu jalan aman. Aku takut. Klik. Telepon mati. Arlina terduduk. Untuk pertama kalinya, Bayu terdengar benar-benar panik. Bukan karena dia takut tertangkap, tapi karena dia sadar, dia hanyalah bagian kecil dari sistem kotor yang lebih besar. Dan sekarang sistem itu akan memakan dirinya sendiri. Arlina memejamkan mata. Drama ini belum selesai, dan tampaknya yang selama ini ia anggap puncak konflik hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Setelah telepon itu, malam-malam Arlina kembali dipenuhi kebimbangan. Bayu, pria yang menghancurkan hidupnya, kini meminta perlindungan. Ia bukan lagi singa buas yang siap menerkam, melainkan anjing terluka yang mencoba menggonggong sebelum dimangsa kawanan lebih besar. Tapi apakah itu cukup untuk dimaafkan? Atau bahkan diberi kesempatan? Arlina duduk di ruang kerja rumahnya, memandangi rekaman demi rekaman, dokumen demi dokumen, benang merah yang ditinggalkan Bayu. Di balik nama-nama yang pernah muncul di rekening Bayu, ada nama-nama lain. Nama-nama dari dunia bisnis, politik, aparat, bahkan jurnalis. Selama ini, Bayu hanya salah satu alat. Dan yang mengejutkan, beberapa nama itu ternyata juga dekat dengan keluarganya. Aku sudah terlalu jauh masuk, bisik Arlina ke dirinya sendiri. Tapi ia tahu, menyerah sekarang bukan pilihan. Maka ia ambil keputusan paling berat, menerima tawaran Bayu. Namun, dengan satu syarat, Bayu harus menyerahkan semua dokumen, bukti, nama-nama, dan bersedia tampil di depan penyidik internasional sebagai whistleblower. Jika tidak, Arlina tidak akan membantu. 3 hari kemudian, pertemuan dilakukan secara rahasia di Singapura dengan bantuan lembaga anti korupsi regional. Arlina hadir, duduk hanya 5 meter dari Bayu yang kini tampak lebih kurus, berwajah tegang, dan tak segagah dulu. Bayu menyerahkan sebuah hard drive berisi ribuan dokumen, transaksi, percakapan, rekaman rapat rahasia, laporan audit palsu, semuanya. Ia menunduk, bahkan tidak berani menatap Arlina. Aku, salah besar, aku tahu. Tapi sekarang mereka ingin aku mati. Aku nggak bisa hadapi sendiri. Arlina tidak menjawab. Ia hanya melihat pria itu, yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini tergerogoti oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Dan di detik itu juga, ia merasa bebas. Bukan karena Bayu meminta maaf, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar, Bayu bukan monster. Dia hanya lelaki rakus yang tak pernah belajar mencintai selain dirinya sendiri. Dan kini, dia harus menanggung akibatnya. Beberapa bulan kemudian, media meledak dengan berita besar. Skandal bisnis dan politik terbesar terbongkar, berkat whistleblower dan korban penipuan pernikahan. Nama Arlina kembali mencuat. Tapi kali ini, bukan sebagai korban, bukan sekadar pengusaha, tapi sebagai penyintas. Sebagai pemecah rantai kebusukan sistem Bayu, ia kini menjadi tahanan rumah di bawah pengawasan lembaga internasional, menunggu proses panjang pengadilan multinasional. Identitasnya hancur, bisnisnya lenyap, dan sebagian besar uangnya disita. Banyak pihak ingin dia diam. Tapi selama dia bicara, banyak yang jatuh bersamanya. Dan Arlina, ia kembali ke Jakarta. Membuka sebuah yayasan bernama Sinar Perempuan. Sebuah wadah untuk perempuan korban kekerasan emosional, pernikahan manipulatif, dan penipuan rumah tangga. Di sana, ia tak hanya membagikan kisahnya, tapi juga menjadi tempat banyak perempuan menemukan suara mereka kembali. Suatu sore, saat ia duduk di taman belakang rumahnya, ditemani secangkir teh dan udara sejuk, seorang wartawan muda mewawancarainya untuk program dokumenter. Setelah semua yang terjadi, apa yang paling Anda pelajari, Bu Arlina?
Tanya si wartawan. Arlina tersenyum. Matanya menatap jauh ke langit, bahwa cinta itu bukan tempat untuk mengubur logika, dan bahwa perempuan tak pernah selemah yang dunia bayangkan. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan dengan tenang. Dan suami Mokondo seperti Bayu, hanya satu bab buruk dalam hidup panjang yang penuh babak kemenangan. Langit perlahan berubah, jingga. Hari hampir senja. Tapi bagi Arlina, hidup baru saja dimulai.